Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Manasir dengan 111-220-034 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat peta geomorfologi menggunakan aplikasi ArcGIS, di mana yang harus kita sediakan adalah data suatu peta daerah dan juga berupa kontur interval dan kontur indeks, di mana mereka dibersamai oleh si aliran sungai. Baik, yang pertama kita akan membuat yang namanya itu shapefile, new shapefile dari ke untuk membuat geomorfologi di sini bisa kita lihat. Nah, kita akan buat di sini di new shapefile. Kemudian di sini kita tulis struktural saja. Dan di point kita buat polygon, kemudian di edit kita buat GTM-nya sesuaikan. Nah, setelah sesuai, kita bisa klik OK. Nah, ketika nanti OK, akan muncul di sini suatu SHP baru tentang struktural. Setelah itu, bisa kita edit feature, start editing, continue, dan kita bisa pindah di sini ke kita cek di sini apakah mereka sudah seperti ini. Jika sudah, kita klik ini dan masuk ke polygon. Setelah masuk ke polygon, kita akan menentukan daerah mana yang memiliki bentuk-bentuk kenampakan struktural. Nah, karena menurutku tuh daerah sini mereka memiliki kenampakan yang lebih struktural, maka di sini akan saya plotkan menggunakan geomorfologi yaitu struktural. Caranya seperti apa? Pertama, kita gunakan ini trace agar kita tahu batas-batasan si batasan geomorfologinya tuh gampang lah mengikuti si pola kontur. Oke, langsung saja. Nah, ketika nanti nyampai ke sini dan ingin menerobos yang namanya si eh, kontur, kita ganti jadi si strike segment.
kita buat terus si batasan-batasan geomorfologi menurut kita. Sebenarnya ini tidak baik karena harusnya ini dibuat secara perlahan dan sesuai dengan kaidah lah, sesuai dengan konturnya dan lain-lain. Cuma dengan waktu yang mungkin terbatas, saya harapkan cukuplah untuk mewakili ini. Nah, setelah jadi seperti ini merupakan daerah yang saya beri nama eh, struktural dikarenakan mereka memiliki indeks rapat ontus tersendiri dan di sini didominasi oleh pola pengaliran paralel sehingga saya berani memplot daerah sini merupakan daerah struktural. Selain itu, daerah struktural juga banyak lagi, bukan hanya itu. Ini juga daerah struktural kalau menurut interpretasi saya pribadi. Langsung saja diplot tanpa basa-basi, kawan-kawan. Ingat teman-teman, ini ketika kita memplot ini, kita harusnya rapih ya, menggunakan trade segmen dan lain-lain. Tapi dikarenakan waktu yang ada, jadi saya melakukannya secara trace strike segmen. Nah, itu kurang baik lah.
Ini yang menurut saya merupakan bentuk lahan struktural. Maka sesuai dengan kaidahnya kita beri warna ungu untuk lahan struktural. Ungunya ungu yang ini ya, ungu muda. Oke. Nah, selain ada bentuk lahan struktural, di sini saya menemukan adanya bentuk lahan fluvial di mana dicirikan dengan banyaknya sungai yang bersifat dendritik dengan kontur-kontur yang lebih cenderung renggang dengan ketinggian yang landai. Maka dari itu, tinggal sama saja. Pertama kita editor, kita save edit dulu. Habis itu kita stop editing. Kita buat di katalog SHP baru lagi dengan nama Fluvial. Fluvial, Fluvial, Fluvial. Di sini jangan lupa polygon. Kemudian di sini ada editnya UGS ini. Oke. Nah, ketika sudah oke Fluvial, kita mulai edit feature lagi, start editing, continue, dan kita mulai dengan polygon kembali. Baik, karena di sini cukup banyak poligonnya, untuk yang itu maka harus perlahan-lahan ya teman-teman.
Warnanya baru profil. Warnanya. Nah, kemudian di sini sudah saya buat fluvial dan saya akan beri warna hijau. Hijau. Oke. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ini merupakan penampakan bentuk dari geomorfologi yang ada di peta 1. Hanya ada dua penampakan. Setelah kita buat ini tadi peta geomorfologinya, jangan lupa kita save juga. Dan kita akan buat nampang atau sayatan dari peta ini teman-teman. Baik, caranya seperti apa? Seperti yang biasanya juga caranya, dengan cara cara start dulu. Satunya caranya start. Start pause. Pause, mana? Baik, karena nggak bisa di pause, bisa dilanjutkan saja. Yang pertama kita buat katalog, kemudian kita ke SAP tadi, kita buat new SAP lagi. Di sini namanya sayatan, saya namakan sayatan GM. Kemudian jangan lupa ini pakai polyline karena kita membuat sayatan berupa garis, bukan berupa bangun. UTM jangan lupa dipilih dan oke. Nah, ketika oke akan muncul di sini eh, sayatan juga. Setelah itu di sini kita ganti warnanya terlebih dahulu menjadi hitam dengan ketebalan ya sesuaikan lah. Saya biasanya menggunakan 3. Nah, setelah ada itu, kemudian kita klik kanan dan kita edit feature. Karena nggak bisa, berarti di sini sudah masih belum itu. Kita save dulu. Kita stop edit. Nah, kita edit feature, start editing. Oke, continue. Nah, di sini ada sayatan GM nih. Kita buat lain. Saya akan buat garis dari sini sampai ke sana agar lebih merepresentasikan terkait peta geomorfologi yang ada di sini. Dua kali akan muncul penggaris seperti ini. Nah, ketika sudah muncul garis seperti ini, kita save edit dulu. Kemudian kita stop edit. Setelah itu kita menuju ke 3D analysis option. Nah, ini kita save dulu. Save-nya di tempat yang tadi saya samakan saja ke peta geomorfologi. Oke, karena nggak bisa, kita cari aja file yang bisa dia untuk save di minggu 5. 4 di OP saja. Minggu 4, minggu 4 OP. Oke. Eh, kemudian saya oke. Nah, ketika sudah kita oke, kita cari tadi minggu keempat.
Nah, ini minggu keempat. Nah, ini DOP ini kita bisa pilih juga. Nah, dan kita refresh di bagian OP ini. Oke, sebelum di refresh di situ, kita akan membuat interpolar lain. Untuk membuat ada munculnya si PG itu di sana. Kita klik di sini, klik, dan di ukuran lagi. Nah, harus pas dengan sini ya teman-teman, jangan sampai nggak pas. Kita sudah plus klik 2 kali. Nah, kita lihat dari si profil grabnya, apakah dia ada. Ketika ada, berarti ya dia melambangkan adanya suatu ketinggian. Nah, ketika sudah ada, kita perkecil lagi, kemudian masuk katalog, baru kita bisa refresh tadi yang ada di sini. Refresh. Nah, kita muncul PG1. Kalau sudah muncul, bisa kita drag dan kita masuk ke sini. Oke, kita cari PG1. Nah, ini S5 minggu 4. Ketika sudah, kita klik kanan, kemudian eh ya kita klik kanan, kemudian kita kita klik kanan teman-teman, kemudian kita open atribut. Nah, kita akan nandain batasan-batasan untuk si peta ini. Caranya seperti apa? Kita editor dulu. Oke, kita di sini pilih ini, kemudian edit file, kita namai keterangan aja. Keterangan. Nah, keterangan ini dengan double text. Nah, keterangan ini dimaksudkan untuk eh, mengetahui lah si batasan tersebut. Nah, nanti akan muncul tabel baru seperti ini. Ketika sudah, di sini kita klik dan edit feature. Continue. Nah, seperti sampai ini tandanya ganti seperti ini. Kita zoom dan kita titikin batas-batasan yang kalian batasan game itu. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita ketik di sini struktural. Baik. Kalau sudah, di sini kita klik juga warna batasannya juga. Nah, kita cari aja. Nah, di sini kita kasih struktural. Nah, oke. Lanjut ke atasnya. Nah, di sini juga kita cari batasnya. Nah, sudah ditikin. Nah, di sini kita juga bantu klik struktural. Struktural sampai akhir. Struktural N. N aja ya. Oke, kalau udah oke, kita perkecil dulu untuk mengecek apakah ada yang terlewat. Jika tidak, kita akan save ini. Sebelumnya kita di sini stop edit dulu. Yes. Kemudian kita di sini bisa klik ini, terus export.
kita save ini di minggu geomorpho aja dan ketik namanya tuh seperti sayatan pg1. Ketika itu jangan lupa txt filenya yang di save. Oke. Untuk file yang tidak kepakai kita perkecil saja teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cari dulu ya, saya tanya di mana tadi filenya. Jika tidak ada, oke, kalau sudah kita buat insert kemudian data frame. Nah, kita buat data frame, kemudian kita taruh di sini saja untuk lebih memudahkan. Nah, ketika sudah seperti ini, kita masukkan klik kanan, ada di data, kita masukin tadi ke peta geomorpho, kesehatan PG1 dan NID. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ketika muncul, kita bisa diklik kanan, kemudian kita display exe-nya. Ketika display exe-nya sudah, kita ganti sini M, sini Z. Jangan lupa, ini koordinatnya sistemnya. Kemudian, oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Titik-titik untuk pembuatan si nampaknya. Ketika sudah, kita klik sayatan PG1-nya ini, properties, untuk mencari atau membuat label. Nih, diklik jangan lupa. Ketika sudah diklik, oke, aman, aman, semuanya aman. Udah oke. Akan muncul nama-nama ini. Nah, dia akan muncul nama-nama. Duh, itunya kok bentuknya kok kasih sedip nggak? Nah, kita akan membuat saya tanya atau penampangnya ini. Caranya seperti apa? Oke, pertama kita buat new save file di sini juga di katalog. Kita buat di daerah sini di geomorpho new save file. Di sini kita buat struktural dulu, uh, fluvial dulu lah. Jangan lupa di sini kita pakai polygon karena kita akan membuat daerah. Oke, LP. Nah, karena sini sudah kita buat sebagai fluvial, maka kita edit fitur set polygon. Tanpa basa-basi kita langsung eksekusi.
Nah, selanjutnya kita buat struktural juga. Caranya sama, katalog. Kita buat di sini juga, new, save file, struktural. Poinnya jadi polygon, editnya jadi zona UTM. Oke, oke, oke. Karena sudah ada, kita buat logo str. Seimbangkan saja tanpa basa-basi teman-teman. Nah, ketika kita sudah buat struktural, oh maaf tadi fluvial masih. Nah, ini struktural, maka kita editor dulu, stop edit, yes. Kemudian di struktural ini kita buat edit filter lagi, start editing. Struktural kita pencet, kita itu polygon. Kita akan mulai membuat di sini dulu ke atas. Kenapa seperti ini ya? Ini biar mempermudah saja sebenarnya. Oke, karena sudah, kita lanjut ke fluvial lagi. Di sini kita stop edit dulu. Ingat teman-teman itu selalu digunakan ya stop edit tuh. Jangan sampai tidak menggunakan stop edit. Start editing. Kita buat fluvial, polygon. Nah, ketika sudah jadi semua, saya tanya, kemudian kita ganti warna seperti di atas. Struktural ya kita warnai dengan warna ungu. Oke. Dan di fluvial kita beri warna hijau. Oke.
Oke, seperti ini teman-teman untuk jadinya nanti. Kemudian di sini kita rapihkan saja menggunakan ini kecil. Oke, karena sudah dirapihkan, maka ini hasil dari sayatan yang kita buat tadi. Jangan lupa ini kita save file, terus stop editing. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kita akan membuat label itu gridnya. Caranya seperti apa? Klik kanan dari properties. Kemudian di sini grid, bisa new grid, measure grid. Oke, next, next lagi, next lagi, dan next lagi. Kemudian di sini properties kita pilih. Kemudian additional propertiesnya kita klik juga. Number formanya kita nolkan di sini agar menghilangkan nilai 00-nya. Kalau sudah oke-oke semuanya dan akan muncul grid. Nah, kalau grid seperti ini bisa kita sesuaikan teman-teman. Kita buat properties, terus kita lainnya sini don't show line outtake. Oke, oke. Nah, ini hasil dari data kita teman-teman. Tinggal kita rapihkan di sini. Kita sesuaikanlah dengan itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk uh, terkait penampang penampang geomorfologi dan lain-lainnya. Setelah itu kita kirim ke masukin ke Corel untuk membuat lebih rapi dengan serta kop-kopnya. Mungkin terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.